Apakah kalian pernah memikirkan nasib kelima orang yang tewas terbakar itu? Apakah kami semua mahasiswa pernah memikirkan nasib kelima orang yang tewas terbakar itu? Kenapa? Dia berkata begini, kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, dan tangisan mereka akan berlanjut di neraka. Itu dia berkata demikian, kami semua terdiam Bapak Ibu. Kalau mereka yang terjebak itu kemudian tewas terbakar, hidup-hidup gitu. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, teriakan dan tangisan mereka minta tolong itu akan berlanjut di neraka Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan. Tetapi sekam akan dibakarnya sekali ini dalam api yang tidak terpadamkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 18 berkata, siapa yang tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam nama anak tunggal Allah. Akan dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di mana terdapat ratap dan ketak gigi. Dan Bapak Ibu bayangkan, yang tewas terbakar itu adalah suami Anda, istri, anak, orang tua, kakak atau adik kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang terbakar itu adalah pacar, sahabat, teman dekat, tetangga, kenalan Anda. Dan mereka semua Bapak Ibu belum percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana nasib mereka di sana. Saya membayangkan punya pun gemetar. Saya mengatakan kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu seharusnya membuat kita hidup dalam perspektif kekekalan. Saya memberikan ilustrasi dengan tali itu ya. Bahwa kita suatu hari itu akan menghabiskan waktu kita, hidup kita, seluruh hidup kita itu dalam kekekalan. Baik itu dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan atau dalam kematian yang kekal. Banyak orang Kristen yang hidup dalam tanda kutip zona nyaman rohani sehingga tidak terlalu memikirkan nasib orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Inilah alasan yang pertama mengapa kita harus bersaksi. Alasan pertama kita harus bersaksi adalah karena ini. Karena ada bahaya kekal yang mengancam hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus.